Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mar'atus Sholihah. Kali ini saya membawakan tema yang berjudul pengorbanan Nabi Ibrahim dalam mewujudkan ikhtiar dan tawakal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mendapatkan materi ini dari buku yang berjudul Tetaplah Bertawakal, penulis dari Ustadz Muhammad Salim As-Suburi. Ini bukunya. Nah, teman-teman pasti udah tahu apa itu ikhtiar, apa itu tawakal. Nah, ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh dengan menempuh jalan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang berlaku dalam bidang yang diusahakan, dengan disertai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usahanya itu berhasil. Dalam ikhtiar terkandung pesan takwa, yakni bagaimana kita menuntaskan masalah dengan mempertimbangkan pertama-tama apa yang baik menurut Islam dan kemudian menjadikannya sebagai pilihan apapun konsekuensi. Kemudian tawakal. Dalam agama, tawakal adalah sikap bersandar dan mempercayakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyerahkan sepenuhnya hasil ikhtiar tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka berterbarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Selain ikhtiar, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, selain ikhtiar dan tawakal, maka harus ada doa. Karena doa tanpa usaha adalah omong kosong, sedangkan usaha tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Banyak yang merasa bisa melakukan tanpa bantuan orang lain saja itu sudah merupakan bagian dari arogan. Apalagi jika sudah menghapuskan doa dalam kamus usahanya, maka dia sudah tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatuhnya menjadi musyrik. Nauzubillah min dzalik. Putus asa bukan hal yang dilarang, namun jangan sampai seseorang terbuai dan terjerumus dalam keputusasaan hingga dia lupa untuk bangkit kembali dan membangun kembali harapan-harapan baru dan lebih berusaha lagi. Rasulullah SAW juga pernah mengalami keputusasaan, namun beliau langsung bangkit dari keputusasaan tersebut. Ingat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, keberhasilan seseorang bukan dilihat dari berapa banyak dia berhasil, tapi dilihat dari berapa banyak dia bangkit dari kegagalannya. Dalam buku Tetaplah Bertawakal tadi, di sini menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, contoh keteladanan berikhtiar dan tawakal dari keluarga Nabi Ibrahim adalah seperti saat ia menginginkan agar dikaruniai anak yang soleh. Di umurnya yang semakin menua, Nabi Ibrahim terus berusaha dan memanjatkan doa yang tertulis dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 yang berbunyi, Rabbi habli minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Berkat ketundukan total yang diikuti dengan ikhtiar dan tawakal yang gigih, akhirnya Allah SWT pun mengabulkan harapan Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang anak yang soleh, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Namun, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketundukan Nabi Ibrahim ini kepada Allah pun terus diuji. Anak sematawayang yang sudah dinanti-nantinya sejak lama sekali dan menjadi belahan hatinya diperintahkan oleh Allah SWT untuk dikurbankan. Setelah berdiskusi dengan Nabi Ismail alaihissalam, akhirnya mereka pun tak ragu untuk melakukan, karena keluarga ini sangat memiliki kepatuhan yang tinggi atas perintah Allah SWT. Kepasrahan keluarga Nabi Ibrahim pada Allah
Kepasrahan keluarga dari Nabi Ibrahim ini sangat patut kita contoh untuk keluarga kita semua, teman-teman sekalian. Karena keluarga Nabi Ibrahim ini menyadari bahwa kepemilikan materi dunia ini hanyalah titipan Allah saja. Di dunia menjadi ladang untuk menanam dan akan dipanen saat kita sudah berada di akhirat kelak. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya dunia adalah ladang akhir. Teman-teman yang diberkahi oleh Allah, selain kepasrahan diri pada Allah melalui ikhtiar yang patut kita contoh dari keluarga Nabi Ibrahim, kita juga bisa meneladani semangat pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana tetangga kita banyak yang terdampak ekonominya akibat pandemi saat ini. Sudah saatnya kita harus berkorban, membantu mereka. Kita berharap nikmat rezeki yang kita terima dari Allah dan dibagikan melalui hewan kurban akan dapat membantu mereka. Kita perlu camkan dalam diri kita firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa meneladani semangat ikhtiar sekaligus pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita wujudkan dalam keluarga kita masing-masing. Subhanallah, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.